Tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bahas Pak Jokowi ya. Selesai jadi presiden dikuyo-kuyo ya oleh banyak orang ya. Orang minta spanduk-spanduk atau grafiti di kota-kota itu minta adili Jokowi ya. Terus macam-macam. Tanggal 16 Desember malah dia dipecat ya dari partai PDIP yang membesarkannya. Sekarang gini ya, kalau Jokowi itu sampai dipecat oleh PDIP itu mesti ada apa? Ada masalah yang mendasar ya. Masuk PDIP itu memecat Jokowi, memecat Bobi Nasution, menantunya, memecat Gibran. Sebenarnya PDIP ini pinter apa gimana kok sampai memecat mantan presiden gitu ya. Memecat 3 orang yang katanya dulu kader terbaik PDIP kok dipecat. Itu kan sebenarnya tanggal 16 itu ya, yang nanda tangani katanya ketua umumnya sendiri Megawati loh. Coba mikir yang jernih ya. Kalau nggak ada yang penting nggak mungkin dipecat ya. Maksudnya kalau nggak melakukan kesalahan yang fatal dalam organisasi gitu ya. Nah itu kan harus jadi bahan renungan gitu loh ya. Kok bisa? Ini kayaknya dalam sejarah politik Indonesia modern baru kali ini loh. Satu tokoh penting, satu kader penting yang pernah jadi wali kota 2 periode ya, dibela sama partainya PDIP, kemudian dibela lagi jadi gubernur DKI 2,5 tahun, kemudian di backup lagi jadi presiden 2 periode. Tapi kok dipecat, itu kan mestinya mikir itu loh. Anak sekolah kalau sampai dikeluarkan dari sekolah itu bukan kepala sekolahnya yang harus dipersoalkan kan, bukan gurunya. Mestinya orang tuanya itu, kenapa anaknya itu dipecat dari sekolah itu mikir ya, anak saya ini berbuat apa ya kok sampai dipecat. Lah ngono saja nih. Mesti ada masalah yang mungkin bisa merusak reputasi sekolah, atau ada kesalahan si murid ini yang betul-betul nggak bisa dimaafkan. Lah ngono saja nih. Ini contoh ini ya. Contoh apa? Contoh sederhana ya di tentu sekolah bukan seperti partai, tapi poinnya itu kok ada sekolah itu memecat muridnya, kan mestinya dia membantu memotivasi murid itu supaya menyelesaikan pendidikannya sampai selesai. Tapi ada sekolah kan yang kemudian menaikkan si murid itu naik kelas asal dia keluar dari sekolah itu, kan gitu kasusnya ya. Dikembalikan ke orang tuanya istilahnya gitu. Atau ada yang dikembalikan istilahnya ke orang tuanya karena pihak sekolah nggak mampu mendidik ya, nggak sanggup lagi mendidik murid, itu dikembalikan ke orang tuanya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, hasil rapat Dewan Guru dan Kepala Sekolah termasuk wali kelas dan guru BP itu rundingan, terus sepakat anak ini supaya nggak rugi terlalu banyak, nggak kecewa terlalu banyak, dinaikkan aja meskipun dia jarang masuk misalnya,
atau melakukan kesalahan, tapi dia harus keluar dari sekolah itu, tapi harus dinaikkan dulu sekolahnya, kelasnya itu. Jadi dari kelas 2 misalnya naik kelas 3 SMA, tapi dia nggak boleh kelas 3 SMA itu di sekolah yang lama, harus keluar gitu. Satu solusi kan gitu. Nah sekarang si anak itu kok sampai dikeluarkan, dia biasanya nggak protes karena tahu kekeliruannya, ya kan? Orang tua juga akhirnya nggak bisa apa-apa, tahu kelakuan anaknya, ngono saja nih orang tua yang bijaksana. Nggak, terus orang tua bijaksana itu ngadu kemana-mana, mempersoalkan kenapa sekolah memecat anak saya. Dia harusnya kan menerima dengan jujur ya masalah atau kekurangan atau masalah yang dibuat oleh anaknya sendiri. Jadi mengakui ada kekeliruan ya. Nggak mungkin sekolah itu tiba-tiba memecat, nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada tanda-tanda atau memecat murid. Karena sekolah pengennya dapat murid sebanyak-banyaknya kan. Waktu pendaftaran itu kok ini ada murid yang dipecat, berarti ada masalah yang di luar kebiasaan. Nah sekarang ada partai PDIP, lah kok memecat kadernya yang pernah jadi presiden 2 periode itu pasti ada masalah yang serius kan. Sekaligus memecat Bobi Nasution ya, setelah memecat PDIP, memecat Bobi Nasution ya, yang pernah jadi wali kota Medan, menantu dari presiden lah. Bukan hanya itu, dia juga memecat anaknya Raka Buming Rakepra yang pernah jadi wali kota Solo, yang pernah dibelain juga sama PDIP. Sekarang tiga-tiganya dipecat bersama termasuk 27 anggota PDIP yang lain. Berarti ada garis-garis kebijakan partai PDIP yang dilanggar dengan serius. Kalau masalahnya very-very hanya pinggiran, nggak mungkin sampai dipecat, nggak mungkin, ya kan? Nggak ada surat pemecatan. Mungkin peringatan pertama, 2, 3 ini masalahnya mungkin serius. Nah dalam konteks itu ya, Jokowi sebenarnya kan mikir lah ngono mesti nih. Dan sejarah politik Indonesia sudah membuka halaman sejarahnya. Pemecatan itu sudah menjadi pengetahuan umum dan pengetahuan dunia dan pengetahuan para sejarawan atau analis politik atau para pengamat ya. Hanya di dalam sejarah politik Indonesia modern, sebuah partai yang memiliki kader terbaik, yang dulu disanjung-sanjung sebagai kader terbaik, kemudian memecat kader terbaiknya itu dengan terbuka, diumumkan secara terbuka gitu ya. Dan yang menandatangani surat pemecatan itu ketua umumnya sendiri, yaitu Megawati Soekarno Putri. Itu satu kenyataan sejarah gitu loh. Terus kemudian kalau ada mantan presiden dikuyo-kuyo, sekarang sudah penyerahan kekuasaan itu atau berakhir kan 20 Oktober. Sekarang November, Desember, 2 bulan, Januari, Februari, 5 bulan. Masih menimbulkan masalah, masih dikecam, masih dituntut ini, dituntut itu terhadap Jokowi. Nah sekarang ada lagi yang terakhir itu 100 miliar persen ijazah Jokowi palsu katanya dari ahli digital forensik. Coba apakah itu sebuah fitnah juga ke Jokowi soal ijazah palsu yang nggak kelar-kelar itu? Dan Jokowi tidak pernah ngomong langsung soal ijazahnya. Jadi ini yang masalah ini yang masyarakat apa masalahnya itu ada bertumbuh pada Jokowi, ya kan? Dulu dikenal sebagai ingkar janji, ya kan? Sampai majalah Tempo covernya bilang janji tinggal janji, ribut itu majalah Tempo yang covernya itu sampul depannya itu bikin gambar wajah
wajah Jokowi madep ke kanan dan kemudian ada siluet bayangannya tapi nggak sesuai dengan wajah aslinya, tapi hidungnya panjang seperti Pinocchio yang menunjukkan ada persoalan di situ ya. Satu Pinocchio itu kan satu cerita yang kalau nggak salah dikarang oleh Hans Christian Andersen ya, yang mengajarkan pentingnya kejujuran sejak anak-anak. Kalau kamu nggak jujur, hei anak-anak dunia, itu nanti kalau semakin kamu nggak jujur, hidung kamu tambah panjang loh, seperti hidung Pinocchio yang tukang bohong itu. Sekali bohong memanjang tuh boneka kayu itu. Kalau sering bohong tambah lama tambah panjang itu hidung dari kayu itu. Nah, itu satu pelajaran penting. Moral pelajaran itu adalah supaya kita mendidik anak-anak kita jujur sejak kecil. Tapi kisah Pinocchio itu dilekatkan dengan Jokowi, berarti kan kita bisa menyimpulkan ya, track record Jokowi itu dikenal sebagai orang yang ingkar janji, sebagaimana ditulis oleh siapa? Majalah Tempo, yang kemudian pendukung-pendukung Jokowi marah, membawa ke pengadilan dan tidak bisa diteruskan di pengadilannya. Itu kan fakta gitu loh. Terus yang kedua soal yang menyangkut langsung Jokowi adalah ijazah palsu di Jakarta dan di mana-mana itu ada sidang-sidangnya, dan nggak pernah itu ijazah aslinya itu muncul di persidangan, nggak bisa ditunjukkan kecuali fotokopinya gitu ya, yang sudah dilegalisir. Tapi sekarang muncul lagi nih kemarin, siapa sih Rismon apa siapa yang orang Tarutung itu yang ahli S3 lulusan UGM juga sampai datang ke perpustakaan di departemen di perpustakaan kehutanan menemukan skripsinya Jokowi itu ya. Dan dia menyimpulkan hasil penelitian forensik dia itu ijazahnya Jokowi itu ijazahnya palsu katanya, 100.000% apa 100 miliar persen gitu palsu. Apakah ini sebuah fitnah untuk Jokowi, dan kemudian dia merasa dia difitnah diam terus ada batasnya. Kalau dia diam dan sekarang akan membalas, pertanyaan kita, Jokowi akan membalas ke siapa? Orang yang mengecam dia itu masyarakat. Dia akan menuntut siapa? Perkara ijazah palsu misalnya. Saya juga sebenarnya nggak tertarik ngomong kayak gini nih. Tapi menarik karena dia ngomong dia selama ini sabar katanya. Dan kesabaran ada batasnya. Kan sekarang bulan Ramadan, bulan bulan kesabaran ya. Jadi seharusnya nggak usah sabar aja gitu, maksudnya apalagi bulan Ramadan ya kan. Saum, apalagi kita sedang puasa ya. Saum itu nisfu sabr ya, separuh dari kesabaran ya. Jadi udahlah sabar aja, dan biarkan sejarah politik Indonesia mencatat kita punya presiden seperti Jokowi yang punya masalah setelah lengser pun punya masalah. Waktu memimpin 10 tahun dikritik habis-habisan dan pengkritiknya di penjara ya. Habib Rizik di penjara, Habib Bahar di penjara, Anton Permana di penjara, Syah Chandana Nainggolan di penjara. Terus apalagi tuh yang orang Makassar itu, siapa itu, Ruslan Buton di penjara. Aduh, Bambang Tri di penjara, Gus Dur di penjara, semuanya bertumpu pada masalah mana Bu? Masalah Jokowi, semuanya Jokowi. Aduh, gimana sih ini? Ya sudahlah, kita harus sabar ya, menerima pemimpin kualitasnya seperti Jokowi yang sudah menyedot ya
energi bangsa itu hanya untuk mengurusi pemimpinnya yang kualitasnya seperti Jokowi. Mau apa lagi, ya kan? Mau apa lagi? Di zaman pemerintahan Jokowi yang kedua itu korupsi meningkat 3 kali lipat. Mau diapain? Itu faktanya, kata Indonesia Corruption Watch. 2019 datanya ada korupsi 271 kasusnya. Lah terus 4 tahun kemudian Desember 2023 ya, Indonesia Corruption Watch, NGO atau lembaga yang mengurusi dinamika korupsi di Indonesia. Nah, korupsi zaman Jokowi meningkat 3 kali lipat, ya kan? 791 dari 271, 4 tahun kemudian meningkat. Dalam 4 tahun itu menjadi 791, kan meningkat 300%. Zaman rejim Jokowi itu loh. Apa itu fitnah? Lah itu kan kenyataan, ya kan? BUMN karya itu pada utangnya ambruk gara-gara semuanya melaksanakan perintah Jokowi, yaitu bangun ini bangun itu, utang besar di mana-mana. Itu sekarang menyulitkan APBN sendiri ya, karena 8.000 triliun jatuh tempo nih, ya kan, untuk bayar utang tahun ini. Bunga dan pokoknya 8.000 triliun, ya kan? Jadi orang-orang seperti saya masa gak mungkin diurusin sama Jokowi, ya kan? Kerjaan susah, gimana? Ya semua, ya yang salah siapa? Yang salah ya kita semua yang milih Jokowi dan kemudian dapat kualitas pemimpin seperti Jokowi yang banyak melakukan kekeliruan dalam membuat kebijakan politik seperti undang-undang Minerba, demo, kan itu semuanya untuk mendukung maunya pemerintah, kan, eksekutif, kerjasama dengan partai-partai politik, termasuk PDIP juga punya saham bagi kerusakan negeri ini, kan, karena kan dia partai pemerintah mendukung Jokowi. Termasuk Golkar, termasuk Gerindra itu, termasuk P3 yang akhirnya nggak punya kursi, tapi kan semua mendukung pemerintahan Jokowi, termasuk PAN. Apalagi zaman Jokowi itu dikenal sekarang ada mafia tanah, ada mafia impor, ada mafia gula, ada mafia kelapa sawit, ada mafia tambang. Wah, negeri penuh dengan mafia. Memang Indonesia ini surga buat dua kelompok, surga buat koruptor, surga buat pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Rakyat banyak yang miskin, cukup disantuni dengan bansos. Bansos bukannya ditingkatkan kecerdasannya, sekolah gratis misalnya, kan, kuliah gratis. Ini mah nggak tahu lah, ya kan. Ya kalau sekarang Jokowi mau nuntut karena dirinya merasa difitnah, dijelekkan, dan dia diam saja, sekarang ada batasnya, ya coba aja mau nuntut siapa. Yang mau dituntut siapa? Ya kalau menurut saya sih sabar aja. Sudah menjadi sudah menjadi kenyataan sejarah bahwa Jokowi itu dipecat oleh partai yang pernah membesarkan. Itu satu renungan yang sebenarnya ya saya sebenarnya kasihan juga sama Jokowi itu. Kok ada ya mantan presiden itu dikuyo-kuyo, dihina-hina, difitnah-fitnah, dicaci maki, minta diadili oleh rakyatnya sendiri.
Ya oleh rakyat yang nggak puas terhadap kepemimpinan Jokowi. Kalau oleh rakyat yang puas, ya tentu mereka nggak menuntut itu, memuja-muja terus ya soal Jokowi. Tapi kan yang mau jadi presiden maunya siapa? Kan maunya Jokowi sendiri, makanya dia mendaftarkan diri menjadi calon presiden di KPU kan. Ya sekarang mau jadi presiden, mau jadi pemimpin nomor 1 di Indonesia. Ya kalau ada orang memuji dan ada orang mencaci, ya pujian diterima, cacian juga harus terima kan, itu supaya fair ya. Katanya nggak bisa memenuhi, memuaskan semua orang, ya itu faktanya, nggak semua orang Indonesia puas. Yang puas kan yang disurvei, yang kira-kira 5.000 orang yang disurvei atau 1.000 orang yang merasa puas. Lah yang di luar 1.000 orang yang disurvei oleh lembaga survei yang dibayar itu misalnya, itu kan boleh punya pendapat sendiri, boleh punya mulut-mulut mereka sendiri, dan Jokowi kan nggak bisa menutup mulut semua orang ya. Ya kalau sekarang mau kesabarannya ada batasnya, dan dia selama ini diem aja, mengalah saja. Sekarang kita khawatir kalau Jokowi mau melawan, nggak diem dan nggak sabar dan nggak mengalah karena sabar ada batasnya, ya tentu masyarakat nunggu apa yang akan dilakukan Jokowi untuk memperbaiki keadaan atau untuk membersihkan nama baiknya setelah jadi presiden selesai 2 periode yang dia merasa difitnah gitu. Loh, dugaan saya Jokowi nggak akan berani melakukan langkah-langkah hukum terhadap orang-orang yang menurut Jokowi sudah memfitnah dia, sudah menjelek-jelekkan dia. Mau menuntut siapa? Nggak mungkin berani Jokowi menuntut Amin Rais misalnya, gitu. Terus habis itu menuntut siapa lagi lah? Tokoh-tokoh itu mau menuntut Ferry Amsari, mau menuntut siapa, Akbar Faisal, mau menuntut Refli Harun, mau menuntut Rocky Gerung, mau menuntut Jumhur, mau menuntut siapa, sebutkan tokoh-tokoh yang kritis terhadap Jokowi, mau menuntut Gunawan Muhammad yang dulu pemuja Jokowi terus tobat, mau menuntut siapa, Bahrawi, mau menuntut Saifullah Fatah, mau menuntut karena Ilyas misalnya, mau menuntut siapa? Ya, jadi saya akhirnya kasihan ya terhadap Jokowi. Ya, judul video ini judulnya saya kasihan Jokowi. Udah, gitu aja ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.